siapa di sini yang lagi memulai usaha? Pasti pernah mikir kan, gimana ya cara mempertahankan usahanya? Nah, di episode hari ini kita kedatangan sosok di balik salah satu brand hijab paling terkenal di Indonesia, yaitu Mekanism. Pasti pernah dengar kan? Yuk kita sambut langsung Kak Tasya Nur Medina. Stay tune di Chit-Chat Selika ya. Assalamualaikum Kak Tasya. Waalaikumsalam Selika. Welcome to my place di sini. Iya, aku seneng banget akhirnya setelah lihat terus akhirnya aku dipanggil juga untuk bisa ngobrol bareng sama kamu. Sekali lagi terima kasih ya. Makasih loh Kak Tasya udah datang, udah Sama-sama. nyempetin waktu. Aku tuh pengen banyak ngobrol sama Kak Tasya. Ayo dong, aku seneng banget sharing sama orang. Iya, tapi aku mau ngomong dulu nih, jilbabnya cakep banget. Ini dari Mekanism ya berarti. Boleh kan promo kan? Boleh banget. Jadi pastinya ya aku pakai produk-produk ya, karena memang promo yang paling baik adalah diri kita sendiri. Betul. Jadi kalau misalnya ditanya pakai apa ya pakai produk sendiri. Gitu. Nanti kamu aku kasih juga ya produk aku ya. Alhamdulillah, insya Allah. Makasih Kak. Sama-sama. Jadi Mekanism tuh kan salah satu pionir hijab ya Kak di Indonesia, Masya Allah. Ya Amin, kan? mudah-mudahan. Terus di awal dulu mungkin belum zamannya hijabers, tapi Mekanism tuh udah bikin trendsetter sebagai wanita trendy yang pakai hijab. Itu mulainya dari mana Kak? Sebenarnya kalau dibilang trendsetter mungkin adik aku kali ya. Jadi kayak Saskia itu kan di saat teman-teman artisnya saat itu belum berhijab, dia tiba-tiba memutuskan untuk berhijab. Dan satu hal yang buat aku juga kayak kaget juga, karena Saskia itu anak yang tomboy, kayaknya nggak kepikiran untuk seperti itu. Kalau denger ceritanya sih juga lucu banget gitu, nggak sengaja dia cuma bilang kayak iya di depan orang banyak kayak wah Saskia ternyata pakai hijab, dipanggil salah satu artis, padahal dia karena menghargai acara doang. Tapi ternyata setelah dia pakai hijab, dia ngerasa ternyata Allah tuh baik banget gitu. Karena ada yang bilang, maksudnya ada di firman atau di mana di Al-Qur'an bilang kayak satu langkah kamu berjalan kepadaku, 1000 kali aku berlari kepadamu. Jadi kayak ternyata memang apa yang Allah bilang tuh benar gitu. Saskia memutuskan berhijab saat itu. Pak Deddy Miswar bilang, kalau kamu mau berhijab beneran, saya mau yang buat para pencari Tuhan, saya mau artisnya memang berhijab. Kalau kamu nggak berhijab, mendingan saya cari yang lain gitu. Terus Saskia bilang memang saat itu sudah berhijab, ya udah deh Bismillah. Ternyata memang ya Allah kasih kemudahan itu. Dan setelah dia berhijab, kayak kita jalan kemana kayak jilbab Saskia dia Meka, jilbab Saskia Meka gitu. Kayak ngerasa juga aku sama Saskia seneng banget. Dan tapi kita dua pribadian berbeda Selika. Jadi aku tuh cewek banget. Even cuma mau ke minimarket depan rumah aja tuh bisa udah naik mobil keluar lagi. Bentar, nggak matching gitu kan. Kalau Saskia tuh bisa mau acara aja pakai sendal jepit juga bisa, sendal teplek gitu. Jadi kayak akhirnya Saskia ngajak aku kayak, Kak kita bikin usaha yuk, bikin usaha ya akhirnya Mekanism itu. Jadi kayak awal mulanya karena memang Saskia pakai hijab, terus juga setahun kemudian aku berhijab juga. Setiap apa yang kita pakai tuh orang nanya kayak beli di mana ya, mungkin sekali kita bilang kayak oh di si A, si B, si C gitu. Tuh kalau lama-lama kayak kok promoin orang terus ya, udah deh kita coba bikin yuk gitu. Dan kakak kan beda, Iya kan beda, dan aku seneng ngobrol sama orang kayaknya pas kalau Iya sebagai salah satu ikon dari butiknya di bajunya gitu. Nah aku sebagai salah satu orang yang bisa berbicara dengan orang lain. Oh, gitu. Masya Allah. Jadi skillnya dua-duanya dipadu untuk run bisnis ya? Iya, kan? karena memang sebenarnya dari kecil dipikir mama dan keluarga aku yang jadi artis tuh aku. Oh gitu. Karena aku yang maju gitu kan. Kalau Kak Iya tuh kalau mau disuruh maju kayak ntar dulu gitu. Jadi susah. Jadi pada saat Saskia bikin bisnis sama aku tuh kayak kita menjadi salah satu pelengkap gitu. Aku yang suka ngobrol sama orang, aku yang bisa untuk gimana nih cara mempromokannya gitu. Kalau Saskia gimana caranya dia pakai baju, orang pasti udah nanya gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu. Masya Allah. Dan Mekanism itu mulainya dari tahun 2012? Iya, 2012. Alhamdulillah ya kan? Sekarang 2022 aku Februari kemarin baru ulang tahun ke-9 Mekanism. Tapi tetap ya Selika kayak gini tuh buat aku kayak kita juga masih sangat belajar gitu. Naik turunnya itu kan masih sangat-sangat, ya apalagi sekarang pandemi, itu pasti masih sangat belajar untuk bisa mempertahankan ini supaya tetap lebih baik lagi. Betul. Dan nggak cuma Mekanism aja yang harus fight wave-nya pandemik ya kan? Oh iya, kan? Bisnis-bisnis yang lain juga banyak yang akhirnya harus struggle karena pandemik situasi sekarang. Benar gitu. banget. Tapi kan Mekanism ini udah gede banget, alhamdulillah udah 10 tahun ya Kak Tasya. 9 tahun. Udah 9 tahun. Apa yang membuat Mekanisme ini jadi gede banget sampai sekarang?
Sebenarnya konsisten. Jadi kalau mekanisme mungkin ada beberapa teman-teman di sini juga tahu lah kalau mekanisme tuh nggak mengikuti yang kayak lagi pasarnya kayak kita harus bikin baju wedding atau bikin yang bajunya yang bener-bener yang gaun yang apa, enggak. Mekanisme is Saskia sebenarnya gitu. Jadi kalau nyari yang kayak rapi banget yang dengan bahan sutra, nggak ada di mekanisme. Nah, kita punya konsep dari awal kenapa kita bisa bertahan. Visi misi mekanisme tuh kayak orang masuk butik aku nggak mikir baju ini mau dipakai kemana, pasti gue beli ini ya gue mau pakai jemput anak sekolah, mau arisan, mau di rumah aja, mau cuman ke minimarket atau mungkin ke acara, mungkin bisa di mix and match gitu. Jadi prinsip itu ya visi misi itu yang sampai sekarang aku jalanin gitu. Jadi kadang mungkin Selika juga kalau misalnya masuk ke satu butik suka kayak gila di baju ini bagus banget gitu kan, tapi pernah selintas kayak tapi gue pakai mana ya? Nah, gitu kan. Nah, aku punya konsep di mekanisme, orang masuk butik aku nggak berpikir untuk itu. Jadi kayak masuk kayak gue mau pakai kesini tapi bisa nih. Jadi mix and match-nya seperti itu. Jadi memang kita nggak berubah konsep itu dari pertama kali mekanisme ada sampai saat ini gitu. Jadi yang kita perhatikan adalah bahan. Kita mengutamakan bahan supaya orang nyaman. Karena Indonesia kan iklimnya tropis. Betul. Kalau kadang-kadang kalau orang cewek-cewek selalu dibilang kan Sel kayak beauty is pain. Kalau Saskia tuh nggak ada. Kalau aku masih ada sih beauty is pain. Sepegel-pegelnya aku biar kelihatan cantik karena aku kan kecil. Jadi aku harus pakai high heel supaya lebih kelihatan jenjang tinggi gitu. Kalau iya enggak. Kalau dia menurut dia cantik itu nggak boleh sakit. Iya benar juga gitu. Bener. Cuman kalau aku masih ada yang kayak ya udah deh kalau pain nggak apa-apa deh ya dirasain daripada aku nanti kelihatan kecil masih gitu. Kalau Saskia nggak ada. Jadi memang prinsip-prinsip itu yang akhirnya aku terapkan di mekanisme gitu. Tapi emang bener sih kalau beauty itu kan semuanya tentang confidence juga ya Kak. Kalau misalnya kita nyaman dengan apa yang kita pakai, mungkin kita terlihatnya lebih baik, lebih enak dilihat juga gitu kan. Iya, emang pada akhirnya kalau kitanya nyaman, kalau misalnya kitanya ngerasa nyaman dipakai dan lain-lain, kelihatannya orang akan lebih oke nih. Tapi kalau misalnya kitanya nggak nyaman, orang akan kayak misal kita pakai baju kita nggak nyaman kayak gitu kan, orang lihat kayak ada yang salah ya. Makanya aku selalu bilang gini, kalau misalnya jangankan ke baju gitu, kadang-kadang kalau misalnya apapun yang aku kerjakan gini, kalau salah jangan ditunjukin, orang lain nggak akan ngeliat kamu salah gitu. Jadi kalau buat aku nyaman nomor satu, dan itu yang diterapkan di mekanisme. Terus kakak kan tadi bilang kakak sama Kak Saskia itu beda banget ya. Pernah nggak berselisih pendapat? Pernah. Jadi aku justru waktu online pertama kali, tahun pertama kan online full. Nggak ada selisih. Begitu ada butik, wah itu malah akhirnya mungkin gini loh, kalau misalnya online itu kan Kak Iya cuman, mungkin kamu nanti kita ngobrol-ngobrol tentang film. Aku pernah bikin satu film, namanya film Hijab. Iya. Itu semuanya sebenarnya real dari cerita yang kita rasakan sama berapa tahun jalan mekanisme. Kalau nggak salah Hijab itu di 2015, kita mulai di 2012. Jadi 3 tahun berjalan tuh kayak kita jadiin satu film gitu. Begitu ada butik, aku ngerasa kayak kalau aku customer itu adalah raja. Dalam arti kayak customer itu kamu suka beli online, tiba-tiba wah ini digambar bagus. Gitu kamu terima, lah kok zong? Iya, sering banget begitu. Nah, aku selalu berpikir kayak aku tuh pengen ada satu tempat yang orang lain tuh ngerasain kalau misalnya di butik gue bisa nyobain, nggak zong terus ngerasa di bahannya enak gak dipakai. Pengennya seperti itu. Kalau Saskia ngerasa tadinya online aja udah jalan, kenapa lagi kita harus bikin butik sih gitu kan? Akhirnya Saskia setelah aku minta, udah kita bikin butik, udah jalan. Tapi begitu jalan, baru berapa lama gitu akhirnya selisih pendapat, mungkin ya kayak masalah-masalah kecil, aku pun lupa masalahnya apa, tapi sampai akhirnya aku keluar dari butik 1 minggu aku nggak datang ke butik karena aku selalu datang ke butik kan, seminggu nggak datang ke butik, anak-anak butik nyariin, terus aku cuma ngomong sama suami aku nggak mau punya usaha Mas Saskia ya, aku mau punya usaha sendiri, gimana caranya kamu bikinin aku usaha, aku maunya sendiri, aku bisa kok nggak sama Iya. Nah akhirnya nyampe ke kuping papa. Papa nanya sama aku, kenapa? Enggak, aku nggak mau sama Iya gitu banget, gini gitu. Terus si papa nanya sama Iya, kamu ada masalah sama kakak? Hah? Enggak, itu dia. Saskia kan cuek banget, kalau aku apapun juga dirasain. Istilahnya kayak misalnya aku lagi jalan, ada kakek-kakek lagi duduk di pinggir jalan aja aku nangis. Empatinya tinggi ya? Iya, padahal tuh kakek nggak kenapa-napa gitu. Sampai jadi kayak ngelihat kayak gitu tuh, aku tuh ngerasa kayak, wah ini banget nih, gak kuat banget nih gitu. Aku nggak bisa kerja sama Iya begini. Begitu tanya sama Iya, papa nanya sama Iya, terus kayak Iya bilang gak ada apa-apa gitu. Itu katanya sampai nangis gini, gak ada apa-apa. Akhirnya ditemuin sama papa,
dia ngerasa ya Allah Kak, kalau iya ada salah iya minta maaf ya, iya nggak maksud gitu, sesimpel Santai itu. itu. Jadi akhirnya kita kayak ya udah baik lagi gitu. Makanya mekanisme itu adalah Saskia, Tasya dan Papa. Oh, Bisnis aku yang satu lagi, yang Saskia satu lagi itu Saskia, Mama, Haikal, Tania dan Marsha. Oh. Nah kalau yang bisnis aku yang Zam, ketujuh anak Mama Papa dan Mama Papa. Jadi gimana, makanya kalau dibilang it's a family business ya memang benar gitu. Kalau aku lebih cocok bisnis sama keluarga dibanding sama teman, karena aku punya prinsip, mamaku suka bilang kalau mau mensukseskan atau mau membuat ini keluarga dulu dong gitu. Jadi karena kalau keluarga ada selisih gimana ya, namanya keluarga nggak akan jadi musuh. Tapi kadang kalau sama temen kadang-kadang ada masalah terus kayak adalah kemungkinan kayak gue nggak akan ngobrol dulu sama dia, bisa gitu. Tapi kalau sama adik sama kakak nggak akan mungkin. Kejadian pernah sama aku itu. Jadi kayak itu yang membuat aku membuka family business itu sampai saat ini ya alhamdulillah berjalan, walaupun sekarang juga kondisinya lagi walaupun lagi turun atau misal seperti apa ya kita jalani. Iya, karena kan ada phrase yang blood is thicker than water itu ya Kak. Jadi kalau family itu bondnya insya Allah nggak akan pernah terputus. Jadi itu prinsip ya mama kan? aku gitu. Mama aku selalu bilang karena aku tuh dibentuk dari, aku kan punya 7 sel. Jadi kayak aku bertujuh, aku anak paling tua, aku punya 6 orang adik gitu. Mungkin orang selalu berpikir gitu kayak wah Tasya, Saskia hidupnya enak. Oh enggak, aku justru kadang sekarang kalau punya uang suka berpikir mau dipakai buat apa? Karena memang dulu zaman aku dulu kecil, aku tuh kalau ngomongin zaman dulu kecil kadang-kadang suka inilah ya, maksudnya kalau orang melihat kayak kita tuh baik-baik aja gitu, kayak Saskia hidupnya enak, gimana enggak? Aku pernah tinggal di tempat sekecil ini untuk belum berlima adik-adikku plus mama papa. Mama papa aku punya uang 100.000. Gimana caranya bisa makan dengan 5 orang anaknya? Anak duluan gitu istilahnya. Mama papa ntar aja kayak ya mau makan bareng, nggak makan aja dulu, pasti aku tahu dia lapar gitu. Mama papa aku ke Jakarta Bogor ngelihat aku di pesantren naik motor, aku pernah merasakan itu. Aku nggak pernah, aku juga kayak mau kuliah waktu itu SMA naik kereta, aku ngerasain sulitnya untuk papaku saking nggak berani nemuin aku di SMA gitu karena aku boarding, dia kasih uang ke TU 100.000 cuman nulis surat saking nggak berani ketemu sama aku, cuman Kak dijaga ya, susah banget papa nyari uang kayak gini gitu. Yang penting kakak bisa jaga uang ini gitu. Jadi buat aku kalau pernah kita mengalami seperti itu, begitu kita ada di titik yang kayak kita bisa berusaha mendapatkan hasil, walaupun sampai saat ini masih belajar gitu. Jadi itu kita lebih menghargai. Sampai kadang-kadang mekanisme berjalan aja 1 tahun berjalan tuh kayaknya 1 tahun apa 2 tahun apa 3 tahun berjalan. Kita punya prinsip adalah gimana caranya mama bisa punya rumah sendiri. Karena 20 sekian tahun aku, hampir 30 aku, ya pokoknya 20 sekian tahun aku punya hidup, kita nggak pernah punya rumah sendiri. Ngontrak dari satu sampai aku nikah pun mama pun masih ngontrak. Begitu jalan mekanisme, Saskia sama aku cuman pengen kayak gimana caranya aku punya satu tempat, mama punya satu tempat tinggal yang nggak harus ngontrak gitu. Akhirnya begitu kita dapetin hasil gitu, yang kita lakuin pertama kali adalah memberikan mama dan papa rumah. Dan saat itu begitu ada rumah itu sampai saat ini masih kita bayar cicilannya. Sampai saat ini ini udah 9 tahun. Masih kita kayak apa namanya? Masih kita bayar gitu. Cuman kadang-kadang kayak ya ini gede banget ya cicilannya tiap bulan. Gak apa-apa Kak, misalnya kita tutupin aja kalau ada, misalnya kita tutupin. Tapi Saskia suka ngingetin aku juga kayak Kak, kalau kita tutupin Allah nggak akan lihat kita masih bantu mama nggak, karena mungkin bisnis kita ini masih ada sekarang ya karena mama, karena kita masih bantu mama papa. Jadi begitu insya Allah Agustus ini tutup, maksudnya selesai cicilan rumah, kita berdua ya harus mikirin apalagi yang bisa kita bantu buat mama papa. Dan makanya aku bilang kalau kita berjalan 1 langkah aja ke Allah tuh luar biasa. Jadi kalau kita melakukan apalagi untuk keluarga, untuk adik, untuk semua lah, untuk keluarga gitu, Allah pasti akan kasih itu. Dan itu aku percaya banget. Masya Allah. Itu sebegitu besar perjuangannya orang tuanya Kak Tasya ya, sampai Kak Tasya pun ingin berutang budi kepada orang tua gitu ya. Iya, karena sampai kapanpun aku membalas kayak nggak akan pernah bisa dibalas gitu. Betul. Jadi apalagi aku paling tua ya Sal, jadi kadang kalau misalnya ditanya, aku belum bisa memberikan yang terbaik gitu. Walaupun kadang orang lihat kayak, wah Tasya udah gini-gini kayaknya cukup gitu. Enggak gitu, karena
kayaknya apa yang aku kasih pasti masih kurang gitu. Walaupun kadang-kadang namanya kalau ngobrol ya sama orang-orang kayak semakin orang tua semakin tua akan kembali menjadi anak-anak. Betul. Itu aku rasain sekarang, kayak misal mamaku tuh gampang banget ngambek kayak kenapa nggak ditelepon? Ya maksudnya ntar dulu mah misalnya apa gitu. Jadi kayak buat aku kayak ya sekarang masanya mungkin anak-anak yang membahagiakan mereka gitu. Walaupun mereka juga bilang mama nggak bisa ya diem di rumah aja misalnya begini nggak bisa gitu. Sampai sekarang kita mikirin kayak kemarin gitu mama mau pergi ke Bandung. Dia pengen happy sama teman-temannya gitu. Terus tapi dia lagi ada sakit kaki. Jadi dia nggak bisa jalan even kayak berapa langkah tuh kayak gampang capek. Kita mikirin, "Mah, harus pakai kursi roda ya." Maksudnya mama kita siapin ya, kita nggak mau dia image-nya gede tinggi banget jaimnya. Mama mau dibeliin yang bisa mama jalanin sendiri yang kayak motor. Jadi mama nggak mau kelihatan mama nggak bisa jalan. Terus kita kayak, "Mama tapi mama perlu loh kayak gitu." Enggak, mama nggak mau. Jadi kita gimana caranya? Yaudah kita siapin supir, kita siapin mobil, tetap kedampingin ada satu orang lagi yang ngikutin dari belakang padahal dia naik bis. Kalau butuh apa-apa aku harus. Jadi istilahnya kayak sekarang kita harus bisa memberikan yang terbaik untuk orang tua karena apa yang orang tua berikan sama kita itu pasti melalui perjuangan yang luar biasa. Masya Allah. Jujur aku sambil cerita juga ya Kak, aku tuh kan baru mulai kerja juga, jadi aku tuh selalu nyari cara gimana biar bisa mengembalikan semua effort-effort yang mama sama papa udah ngasih ke aku. Cuman kayak Kak Tasya tadi bilang, apa yang kita kasih orang tua tuh gak akan pernah cukup. Jadi ya yang penting bahagian mereka dulu aja. Gitu. Dan membuat mereka bangga. Iya, gitu. Jadi jangan pernah takut untuk membantu orang tua. Itu sih kalau misalnya ditanya sama aku, poin apa sih Kak Tasya yang misalnya masih dijalankan sampai sekarang? Jangan pernah takut untuk membantu orang tua. Seberapapun kamu bisa kasih, ya berikan. Even misalnya, cuma bisa kasih 100.000 atau berapa, atau beliin mereka makanan, kirimin mereka makanan. Atau kalau itu pun nggak bisa, datang. Sering-sering temuin dia, apalagi ya aku udah nikah gitu. Kita datang ke rumah, itu udah buat satu kebahagiaan buat mereka. Jadi orang tua baru keluarga yang di rumah. Jadi sebenarnya kalau buat aku orang tua yang utama memang suami dan anak memang akan pasti gitu. Cuman kalau suami kan istilahnya masih muda gitu. Anak juga ya pasti kita terus. Tapi orang tua itu kadang-kadang begitu kita nikah pasti kadang-kadang kayak kita lupa nih karena kita fokus dengan keluarga. Nah itu yang nggak boleh dilupakan. Masya Allah. Jadi Kak Tasya nih udah balancing antara orang tua, Belum, masih belajar. Oh belajar ya, Masih belajar balancing antara orang tua, suami, anak gitu kan. Dan Kak Tasya ini kan business woman yang amat sangat sibuk gitu kan. Ada syuting juga, kadang-kadang bisnis pun gak cuma satu, ada banyak walaupun tuh family business gitu kan. Gimana caranya Kak Tasya bisa balance antara semuanya itu dari semua kesibukannya Kak Tasya? Oke, jadi kalau misalnya dibilang bagi waktunya, yang tadi kan yang aku sebutin adalah mekanisme, terus juga ada ZAM. Kalau untuk yang keluarga, kebetulan aku juga ada partner bisnis sama teman-teman aku baru mencoba untuk food and roti gitu kan. Kemudian juga sekarang ini aku juga kadang gini, waktu aku kan habis buat kerjaan. Gimana nih waktu sama suami? Kalau sama anak aku menyempatkan sekarang ini, akhir-akhir ini tuh kayak dia sekolah kan kalau kemarin awal pandemi yang kayak cuma 3 jam pagi, terus nanti pulang cuma 3 jam sekolah, nanti aku jemput. Aku lebih lagi menyempatkan untuk seenggaknya salah satu waktu aku jemput dia. Nah kalau sekarang karena dia udah full time masuk, jam 12 biasanya aku nyampe sekolahnya dia untuk dia keluar dari kelas, nyuapin dia makan atau nemenin dia makan di mobil, supaya dia nggak buka masker depan orang lain gitu. Habis itu dia masuk kelas lagi, aku baru pulang. Nah kalau sama suami, alhamdulillah suami punya bisnis namanya Dumeka, tapi di situ tuh banyak, jadi kayak ada Dumeka Records, Dumeka Picture, ada Dumeka Wedding, event organizer, itu ada semua. Nah kebetulan aku di wedding itu leadnya lebih aku, karena kan kalau wedding kan lebih perintilan kan Sel, jadi lebih banyak yang harus dikerjain. Kemudian kalau Dumeka Records sama Picture kebetulan aku pegang semua wardrobe-nya. Jadi kayak insya Allah bentar lagi kita mau ada launching satu penyanyi, itu tuh ini udah beberapa penyanyi, itu semua penyanyinya aku yang pegang, jadi otomatis kan kita kerja bareng. Terus kayak misalnya kemarin kita syutingnya di Bangka Belitung, otomatis pergi berdua. Nah itu menjadi quality time aku gitu. Membagi waktunya adalah kalau Senin sampai Jumat aku biasanya abis makan siang, abis ngurus gift baru ke kantor aku yang di mekanisme, cek dan lain-lain. Kalau misalnya nanti ada kerjaan sama Dumeka ya aku tinggal ke mereka, tapi aku udah selalu bilang sama suami dan kita punya prinsip di keluarga aku, sama Kif juga.
Senin sampai Jumat oke lah Bunda waktunya Bunda sama Dedi kerja. Tapi Bunda juga sekarang menyempatkan untuk tetap bisa datang ke sekolah KIF untuk nyiapin makan, ngurusin dia makan. Tapi Sabtu Minggu family time itu adalah waktunya KIF. KIF boleh misalnya kayak Bun kita kesini yuk, bahkan aku memberikan kayak abang mau kemana hari ini. Kalau dulu kan belum pandemi kita bisa jalan kemana gitu, kalau sekarang kan terbatas. Kalaupun aku ada kerjaan itu pasti dia aku libatkan di Sabtu Minggu. Nah hari ini kebetulan kalau Sabtu Minggu tuh si KIF ada soccer, jadi kayak hari ini karena memang kemarin dedinya umroh jadi kan sama aku terus full. Jadi karena aku lagi ada kerjaan aku bilang sama dedinya, jadi memang waktunya kita sekarang sibuk banget, apalagi Sabtu Minggu yang biasanya bisa bangun siang, enggak, karena si KIF ada soccer, jadi kayak kita jadi bangun pagi nganterin dia, itu quality time aku. Ngebagi waktunya ya selama bisa dibicarakan, justru aku mungkin kalau bisa dibilang, aku kalau di rumah aja kayak ngerasa kayak, aku nggak produktif. Aku senang banget ketemu hari Senin. Oh senang kerja tipe ya. Jadi aku senang yang kayak abis ini aku ngapain, Kalau di rumah kayak, aduh badan aku sakit, aduh perut aku nggak enak, aduh pegel ini gitu. Tapi kalau udah di luar, even aku tuh kalau halangan aja sakit banget kan sel gitu. Bisa diem tidur di rumah kayak nggak mau ngapa-ngapain, makan di kamar gitu. Tapi kalau udah lagi halangan tapi keluar kerja, itu nggak berasa. Hilang langsung. Iya, jadi aku kalau dibilang workaholic, nggak workaholic banget, cuman aku senang kerja gitu. Tapi aku bisa membagi waktu antara kerjaan dengan keluarga. Masya Allah, sampai tadi kerja sampai kayak honeymoon ya Kak, yang ke Beli itu. Iya, harus begitu. Kadang-kadang kerja pun kalau misalnya dilihat kayak, Kak ini kan kerja, terus tiba-tiba bisa nggak Kak Tasya bagi waktu antara bareng-bareng sama, oh aku kalau lagi kerja aja, si abang tuh kadang-kadang kalau aku salah, bisa dibentak depan orang banyak gitu. As a profesional kerja, aku salah, aku ditegur, ya aku nggak boleh marah. Betul. Walaupun kadang marahnya ke personal asisten aku gitu ya, misalnya kayak, "Ci, abang tadi marahin aku," gitu kan. Tapi tidak menunjukkan depan orang gitu. Jadi buat aku membagi waktu dengan hal-hal kayak gitu ya menjadi satu poin buat aku lah. Masih. Dan kakak kan tadi mention ada bisnisnya beberapa ya, dan rata-rata semuanya family business. Kakak punya tips untuk viewers UMKM nggak, untuk gimana biar bisnisnya tuh berkembang terus di waktu yang panjang? Sebenarnya poinnya sih sebenarnya gini, kalau kita mau memulai satu bisnis, kita harus cari passion kita tuh apa. Jadi kayak aku senang ngobrol sama orang, kayak sama Sel dari tadi mungkin berpikir kayak, aduh nanti ngomong apa, bisa nggak ya jawabnya gitu. Tapi aku kalau udah ditanya gitu akan ngomong mulu gitu. Jadi cari passion kamu apa? Passion aku tuh seneng mix pakai baju fashion, aku seneng mix and match apa yang aku pakai. Terus aku seneng berbicara dengan orang, aku seneng ngurusin orang lain. Aku seneng ngurusin, makanya aku seneng terlibat di belakang layar daripada di depan layar. Tapi bukan berarti menutup kemungkinan di depan layar juga aku nggak apa-apa gitu. Jadi yang pertama passion kamu apa? Misalnya kamu suka masak, ya itu jadikan satu usaha. Karena begitu kamu mengerjakan itu kamu nggak akan bosan. Betul. Ya kan? Misalnya kayak aku suka pakai baju, suka mix and match, aku suka fashion, ya aku bikin satu clothing line. Begitu bikin clothing line, ya aku ngerasa setiap apa yang aku pakai, setiap aku promokan, aku IG live, aku nyaman, karena aku nggak ngerasa capek. Makanya that's why aku senang hari Senin. Kemudian yang kedua, begitu udah tahu passionnya apa, kamu cari partner. Partner ini yang bisa mengisi kekosongan kamu. Betul. Jadi kayak aku sama Saskia, aku seneng yang tadi aku bilang, aku seneng bicara, aku kayak begitu ada butik, Saskia makanya aku suka bingung, mungkin sahabat-sahabat Saskia kayak Tika, terus kayak siapalah, Natasha Rizky, itu mungkin kalau ngeliat Saskia tuh akan kaget keseharian dengan ini, karena Saskia tuh sebenarnya kalau di depan orang kayak misalnya gini, kayak aku gimana ya ngomongnya ya, gitu. Begitu ada butik dulu, kita punya pintu di belakang gitu kan, kayak pintu belakang tuh buat naik ke atas, tapi kelihatannya kayak nggak ada ruangan di atas gitu. Kalau ada customer, percaya nggak percaya dia masuk ke belakang, terus dia duduk di belakang pintu, dia diem, nanti aku yang ngelayanin, ini udah selesai, nanti aku ketok belakang, dia udah keluar, nanti dia baru keluar. Jadi bukan sombong, tapi dia bingung untuk memulai, dia bingung basa-basi gitu, dia bingung gitu ya. Iya, di Saskia introvert banget gitu. Jadi mencari partner kayak aku sama Saskia, aku bisa berbicara, aku juga bisa mengisi kekosongan Saskia. Saskia lebih ke baju, karena memang kita bisnisnya baju dan namanya juga mekanisme, at least kayak awal mulanya adalah Zaskia Meka sebenarnya. Jadi kayak memang karakter apa yang disukain sama Saskia bikin. Nah aku lebih ke operasional di dalamnya, ngurusin karyawan, aku seneng ngurusin orang, aku ngurusin even lagi di luar kota atau di mana, terus misalnya AC butik ada rusak nih, AC butik, nelfon nanti, Kak
bukan Saskia tapi ada tim gitu, Kak ini AC-nya rusak, ini begini-begini, aku kayaknya harus panggil ini mau approvean kakak ya, oh ya go jalan gitu. Jadi sebegitunya gitu, jadi kayak aku seneng ngurusin, Saskia nggak suka. Aku seneng meeting, Saskia nggak suka, makanya aku ngisi kosongan itu. Kemudian yang namanya bisnis, kalau udah yang pertama tadi passion, yang kedua partner, yang ketiga tidak takut gagal. Gitu. Itu yang paling penting. Kenapa aku bilang nggak takut gagal? Bisnis itu nggak mungkin selamanya di atas. Betul. Nah, kalau yang namanya kita mau menjadi seorang pebisnis itu adalah harus siap gagal. Kalau kita nggak siap gagal, kita nggak siap ditiru, kita nggak siap bersaing dengan orang lain, buat aku kayak lo nggak usah jadi seorang pebisnis. Aku jualan mekanisme, seminggu kemudian tuh ada, aku jual misalnya 100.000. Ya kenapa? Karena aku jual 100.000, aku banyak yang harus aku add cost itu, gaji karyawan, istilahnya ada yang lain-lain gitu. Kalau misalnya orang jual ya mungkin dia cuma jual, dia nggak punya terlalu banyak, ya akhirnya kita jual 100.000, di luar jual 50.000. Jilbab Saskia Meka, kesel nggak? Bukan kesel, tapi lebih kayak ya gitu kan. Tapi kita selalu punya prinsip, ya udah selama itu nanti bisa ngebantu usaha mereka dan keluarga, selama itu juga bisa menjadikan lapangan pekerjaan untuk mereka, go ahead, nggak apa-apa. Selama dia tidak menjual dengan foto kita. Iya. Itu aja. Aku tuh jadi polisi di dalam mekanisme sebenarnya. Ada orang jualan produk kita, maksudnya sama, kalau mau dijiplak ya udahlah. Yang penting jangan udah jiplak pakai foto kita. Nah, itu aku yang akan turun tangan loh, Sel. Aku yang aku telepon, kenapa? Dulu bahkan aku sempat nelfonin dibantu sama abang, terus sama suamiku, kita seakan-akan kita kayak ini ya Intel, kita cari tahu. Kita berdua yang nyelesain. Ternyata anak SMA yang iya aku mau gini, ya udah kamu boleh berjualan tapi jangan pakai foto kita, takutnya bukan apa-apa. Kalau pakai foto kita nanti ada orang beli dari dia lebih murah, orang pasti berpikir kok mekanisme bahannya beda gitu. Lo jualan gak apa-apa, mau pakai nama Saskia gak apa-apa, tapi jangan pakai foto materi dari kita, itu aja. Aku tuh sampai sedetail itu untuk yang sampai misalnya kayak ada kehilangan apa itu, aku yang nyelusurin ke bawah, datengin ke rumahnya, terus ternyata kita nemuin barang-barang kita, itu aku. Dan aku nggak ngerasa beban ngerjain itu. Seneng ya ngerjainnya justru. Jadi 3 hal, passion, cari partner, dan yang terakhir nggak takut gagal. Itu aja poinnya. Kalau kita takut gagal, kita nggak bisa menjadi seorang pebisnis. Iya sih. Itu kuncinya. Karena bisnis tuh pasti ada naik turunnya kan, Kak? Iya, emang kamu pikir saat ini mekanisme di atas terus? Enggak. Sekarang lagi begini, terus kita gimana caranya untuk bisa balik lagi? Iya. Gitu. Itu memutar kepala, karena memang mekanisme udah bertahan sampai saat ini kan 9 tahun. Pasti ada masa customer kayak, mau cari produk yang lain, mau coba yang ini, dan kita tidak bisa menyalahkan customer. Yang kita pertahankan atau yang kita lagi siapkan adalah gimana kreatifnya dari kita untuk bisa menciptakan sesuatu yang baru, bukan menyalahkan customer. Iya. Karena kompetitor akan selalu muncul kapan terus itu selalu. Kan? Apalagi sesuatu yang kita bikin adalah yang daily. Betul. Kalau kita punya karakter yang kayak misalnya gaun akan susah kalau ditiru. Tapi kalau daily mau cari di mana-mana juga banyak gitu. Harga, persaingan harga dan lain-lain. Jadi memang buat aku kita selalu punya prinsip tadi yang baju ini nggak dibingung kalau orang mau pakai, dan anak SMP SMA mau beli nggak perlu susah, nggak perlu takut dengan harga. Fashion itu bukan mempersulit orang. Fashion itu bukan mempersusah. Jadi kadang-kadang kayak fashion, gue mau baju ini tapi kayak harganya nggak jadi. Makanya aku selalu kayak harga kita bottomnya di sekian ya, nggak boleh dari sekian, karena kalau sekian terlalu mahal nanti nggak sesuai dengan visi misi kita. Jadi guys, kalau mau dengerin cerita seru-seru lagi kayak gini, jangan lupa untuk stay tune di Chit Chat Selika di YouTube channel ANP Amal. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Makasih Kak Sama-sama. Tasya.